أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita berada di malam Ramadan yang ke-11 ini. Mudah-mudahan kita pada saat ini sudah tercatat dan sudah terdaftar orang yang menjadi dibebaskan dari api neraka. Amin. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika Rasulullah naik khatib pada Jumat terakhir di bulan Sya'ban, tiba-tiba Rasulullah pada tangga pertama naik lalu mengucapkan amin. Naik lagi tangga kedua, Rasulullah mengucapkan lagi amin. Naik lagi tangga sekali dan Rasulullah mengucapkan amin. Para sahabat pada saat itu sedikit bertanya-tanya, mungkin ada yang bingung juga. Ketika Rasulullah SAW turun dari mimbar, maka sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa gerangan sehingga baginda Rasul tadi mengucapkan amin dan itu belum pernah terjadi pada Jumat sebelumnya ketika Rasulullah SAW naik ke atas mimbar pada hari Jumat." Lalu Rasulullah SAW bersabda bahwa tadi ketika saya naik di mimbar dan pada tangga yang pertama tiba-tiba Jibril datang dan mengatakan bahwa Jibril berdoa, "Ya Allah, sungguh celaka orang yang melewati Ramadan 30 hari atau 29 hari padahal dia belum diampuni dosanya." Lalu Rasulullah melanjutkan bahwa sungguh celaka, sungguh rugi orang-orang yang mempunyai orang tua yang sudah tua, sudah renta, tapi dia tidak mengambil kesempatan sehingga dia tidak masuk surga, tidak mengambil pintu surga dari memelihara orang tua yang sudah jumbo. Pada saat itu pintu surga terletak kepada kedua orang tua itu, apakah keduanya atau salah satunya. Orang tua yang sudah jumbo tadi dan anaknya tidak mengambil kesempatan untuk masuk surga melalui pintu itu. Sungguh celaka kata Rasulullah, sungguh rugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sudah melewati 10 dari bulan Ramadan. Maka 10 hari Allah Subhanahu wa taala membuka gerasi, ya, ada istilah hukum gerasi, abolisi dan apa itu, pengampunan dari Allah. Itqum minan nar. Kita mendengar hadis biasanya Ramadan awwaluhu rahmat wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Sebenarnya hadis ini maudhu', hadis ini adalah dhaif, ya, karena dia makruh. Yang benar dari awal, dari malam pertama Allah telah memberikan itqun minan nar, sekaligus rahmat dan maghfirah, pembebasan dari api neraka. Orang yang terbebas dari api neraka pasti mendapatkan rahmat dan pasti mendapatkan maghfirah. Jadi tidak ada 10 pertama rahmat, 10 kedua maghfirah, 10 ketiga perminan. Bagaimana kalau meninggal di tengah-tengahnya? Apakah tidak mendapatkan perminan? Tidak. Rasulullah membuka, Allah Subhanahu wa taala membuka ampunan dan gerasi, abolisi. Siapa yang mau ikut minan nar, pembebasan diri dari api neraka sejak malam pertama. Maka Rasulullah SAW melalui doa Jibril itu tadi, sungguh celaka, sungguh rugi orang yang Ramadan berlalu tapi dia belum mendapatkan itu perminan. Nauzubillah. Ini ada 2 orang yang berdoa ini, didoakan oleh malaikat Jibril, adalah penghulu dari segala malaikat. Kemudian diambilkan oleh Rasulullah, penghulu dari segala rasul. Salah satunya aja berdoa itu dikabulkan oleh Allah. Jibril berdoa sudah dikabulkan oleh Allah, atau Rasulullah berdoa dikabulkan oleh Allah. Ini didoakan oleh Jibril, diaminkan oleh Rasulullah.
Rasulullah, betapa besarnya ancaman bagi orang yang menonton lewat begitu saja tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di malam ke-10 ini sudah tercatat sebagai orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan ampunan itu tadi? Paling tidak kita harus beribadah dengan maksimal dan beristighfar secara maksimal pula. Jadi menjauhi, bertakwa, jadi melaksanakan perintah-perintah Allah secara maksimal dan menjauhi larangan secara maksimal pula. Tadi ingin berbicara tentang bagaimana ibadah ini harusnya dilakukan. Ibadah itu diterima dengan 2 syarat. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah Rasul, ittiba' Rasul. Ikhlas lawannya riya, sedangkan ittiba' Rasul lawannya adalah bid'ah. Dan ini kedua-duanya ini harus bersifat kumulatif, artinya diambil kedua-duanya, bukan alternatif. Satu aja dipilih, tidak, harus kumulatif kedua-duanya. Tidak cukup beribadah kita ikhlasnya, tapi ibadah itu tidak diterima. Di ibadah itu sudah dilakukan secara ikhlas, tapi ibadahnya bid'ah, itu tidak diterima juga. Jadi harus sesuai sunnah dan harus ikhlas. Kedua-duanya harus kumulatif. Lalu mudah-mudahan ya kita ini sesuai sunnah, karena kliennya gitu ya, kita ini sesuai sunnah, katanya. Mudah-mudahan ya kita biasanya melaksanakan ibadah-ibadah sesuai sunnah. Apakah kita otomatis dalam beribadah itu adalah ikhlas? Belum tentu, sama sekali belum tentu ya. Tidak ada jaminan orang lain. Nabi itu berdoa semoga dimasukkan kepada orang yang mukhlasin. Mukhlasin itu apa bedanya dengan ikhlas? Mukhlis dengan mukhlas itu apa bedanya? Mukhlis itu orang yang berusaha untuk ikhlas, tapi mukhlas adalah orang yang diikhlaskan oleh Allah. Dari atas top down itu mukhlas. Mudah-mudahan kita bisa menjadi mukhlas, karena mukhlis itu berat, itu perjuangan kita. Tapi mukhlas dengan mukhlis itu harus ada usaha dari kita, lalu Allah ikhlaskan kita. Bagaimana caranya? Ya tentu kita mengurangi apa-apa yang bisa membuat kita tidak ikhlas. Apa tadi? Ikhlas lawannya riya. Jadi riya itu hanya ada dalam ibadah. Ada orang baju haram mah riya, tidak. Baju baik itu bukan riya. Mungkin nanti juga bisa jatuh kepada ujub, atau kalau dia ghamtun nas wa batarul haq wa ghamtun nas, mengingkari kebenaran dan melecehkan orang lain, dia akan jatuh kepada sombong ya. Tapi dalam hal dunia orang biasanya ujub, atau kalau sudah berat menjadi takabur, menjadi sombong. Tapi dalam hal ibadah, penyakit yang paling susah dianukan adalah ikhlas, riyanya. Jadi riya itu hanya ada pada ibadah. Bagaimana caranya? Apa tadi ikhlas dengan riya itu berbeda? Karena ikhlas itu adalah bening kan, tidak tercampur. Jadi kalau air bening, ini bening kita masukkan sendok air teh, ini sudah tidak air bening lagi, menjadi air bening campur teh. Kalau kita masukkan kopi, berarti tidak bening lagi, ada kopinya. Kita masukkan susu, apalagi kalau kita masukkan racun, ini jauh dari air bening. Air bening itu air beningnya ada, tapi bercampur. Nah itulah ikhlas. Ikhlas itu memang mengharap hanya kepada Allah, mengharap pahala, mengharap balasan, mengharap keridaannya, mengharap surganya, mengharap apa saja dari Allah. Bahkan mengharap balasan dunia, tapi dari Allah boleh. Berinfak, ya Allah, beri aku ganti yang lebih besar dari ini, 700 kali dari besar dari ini. Tapi mengharapnya hanya dari Allah, boleh. Jadi yang semua mengharap kepada Allah itu namanya ikhlas, apapun bentuknya, baik yang bersifat ukhrawi maupun yang bersifat duniawi, seperti orang berinfak mengharapkan balasan yang lebih besar dan dapatnya di dunia juga, boleh itu ikhlas juga, asal mengharapnya dari
dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana bercampurnya tadi? Bercampurnya itu karena Allah ada. Memang tadinya karena Allah. Lalu ada karena yang lain. Dicampur kopi, dicampur teh, dicampur susu. Yang karena yang lain itu apa? Bisa karena mengharap pujian atau karena menghindari cacian. Kita ini salat, kita berinfak karena menghadap pujian dari orang lain, atau karena tidak enak dengan panitia masjid, tidak enak dengan tetangga, tidak enak. Itu kita tidak ikhlas. Jadi kalau itu benar-benar ikhlas kita, makanya kita harus dilatih, harus mencoba, harus berikhtiar selama. Di samping itu kalau ada usaha dari bawah, maka nanti insya Allah dibutuhkan mukhlas tadi, bentuk-bentuk keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus ada bahasanya. Bagaimana caranya? Di antara caranya, sembunyikan semua amal ibadah yang bisa disembunyikan. Amal ibadah maupun amal saleh, sembunyikan, jangan dipamerkan. Jangan tangan kiri memberi, tangan kanan merekam. Itu upload di media sosial. Wah, ini susah ini. Ini bagaimana? Bagaimana? Orang tidak ada like, bagaimana perasaan? Tidak senang, tidak suka, tidak. Dibuka semuanya, sudah berapa yang like, sudah berapa yang merespon, sudah berapa yang membuka kita. Wah, itu berarti ikhlas kita karena Allahnya sudah bercampur air benihnya dari itu. Air benihnya sudah bercampur dengan air yang lain. Oleh karena itu, salah satu caranya sembunyikan. Minimal jangan diberitahu orang lain. Kalian kelihatan kan tarawih kelihatan ya. Jangan disembunyikan ya. Cuma jangan dipadakan. Jangan dipadakan aturan dari tarawih di al-muslimin. Nah, itu jangan. Orang tahu silahkan saja. Kalau orang bertanya, ya padakan imam tadi tarawih di mana? Ya muslimin. Ya dua berdosa. Tapi yang hendak menyembunyikan berdosa tidak boleh juga. Dibilang aja, tapi jaga hati ya. Yang bisa tersembunyi disembunyikan. Berusaha setiap kita punya amal yang bisa dibanggakan di hadapan Allah, yang orang lain tidak ada yang tahu selain kita dengan Allah. Yang harus punya ini. Setiap orang diharapkan punya amal kebaikan, baik amal ibadah maupun amal sosial kepada orang lain, yang itu hanya tahu kita dan Allah. Istri, anak, apalagi tetangga, apalagi kawan, apalagi atasan, tidak tahu. Jadi semakin kita sembunyikan, semakin besar kebaikan. Ini untuk ke dalam, untuk ke diri kita. Tapi kalau orang lain kan, orang lain berpada ini. Salah ya orang, kalau orang lain jangan menilai, wah ini pasti dia ya. Tapi kita jangan ke dalam diri kita jangan. Tapi kalau orang lain melakukan itu, ya anggaplah dia sudah tahan, ya kan? Hatinya sudah kuat. Jangan sangka buruk dengan orang lain, sangka buruklah pada diri kita, karena kita mungkin masih lemah, masih belum mampu menjadi orang yang ikhlas. Mari kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga segala amal ibadah dan amal saleh kita diikhlaskan oleh Allah dan kita sendiri berusaha untuk beramal ibadah secara ikhlas. Amin. Dan kita diikhlaskan lagi, diberikan keikhlasan oleh Allah. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.